Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya Dr. Sifat Einstein Liao menyapa Anda dan mengajak Anda untuk bersama dengan saya membuka Alkitab pada malam ini untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada malam ini kita bersama-sama dalam acara Mutiara Kebenaran. Baiklah, bagi Anda yang sudah menunggu-nunggu acara ini, Anda tahu bahwa kita saat ini sedang berada dalam kitab Keluaran. Kita akan masuk ke dalam ayatnya yang ke-36, pasal yang ke-36 maksudnya. Dan kita akan mulai dari ayat yang ke-8 dan kita akan lanjut. Kemungkinan kita akan menyelesaikan sampai dengan pasal yang ke-37 pada malam hari ini. Baiklah, pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda masih baru dengan seri Mutiara Kebenaran, maka ketahuilah bahwa ini adalah seri untuk membahas perikop-perikop Alkitab secara sistematis, artinya secara bertahap, dan nantinya seluruh kebenaran firman Tuhan akan kita bahas mulai dari Kejadian sampai dengan Maleakhi. Mungkin Anda bertanya kenapa hanya sampai dengan Maleakhi atau mengapa hanya perjanjian lama saja. Itu karena perjanjian baru sudah dibahas secara komprehensif dan secara sistematis juga dalam acara Through the Bible. Walaupun kita pada acara ini banyak berbicara dalam perjanjian lama, bukan berarti kita tidak memperhatikan perjanjian baru. Kunci untuk menafsirkan perjanjian lama dengan tepat adalah untuk mengerti dan menguasai perjanjian baru. Jadi bagaimanapun juga kita akan tetap banyak berkonsultasi dengan kebenaran-kebenaran di dalam perjanjian baru. Sungguh benarlah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Coba kita buka dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-3. 2 Korintus pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Perikop ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa sia-sialah kalau kita mencoba untuk membahas perjanjian lama tanpa pencerahan dari Tuhan. Nomor satu, syaratnya orang itu sudah harus lahir baru. Dia sudah harus berbalik kepada Tuhan supaya selubung itu diambil daripadanya. Dan bagaimanakah cara selubung itu diambil daripadanya? Salah satunya adalah melalui penjelasan-penjelasan dalam perjanjian baru. Orang-orang Farisi dan Saduki sangat fasih dengan hukum Taurat, sangat fasih dengan perjanjian lama, tetapi mereka tidak memiliki dan tidak menerima kebenaran-kebenaran di dalam perjanjian baru yang bisa membuka misteri-misteri dan berbagai tipologi yang ada dalam perjanjian lama. Nah, kita tentunya hari ini kita akan meminta agar Kristus menyingkapkan selubung yang bisa saja menutupi kita sambil kita mau belajar firman Tuhan dari perjanjian lama. Oke, mari kita langsung saja mulai dalam Keluaran pasal yang ke-36. Keluaran pasal yang ke-36, kita akan lihat. Kita akan baca ayat 8 hingga ayat yang ke-38. Ya, cukup panjang, ada 31 ayat di sini. Dan saya rasa kita baiknya membaca keseluruhannya sekaligus dulu sebelum kita membahasnya, ya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami sehingga kami dapat berkesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu untuk menyingkapkan bagi kami kebenaran-kebenaran-Mu. Kami menghargai kebenaran-kebenaran itu ya Tuhan. Dan oleh sebab itulah kami ingin mengetahuinya dan melakukannya nanti. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu sekali lagi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, mari kita lihat Keluaran pasalnya yang ke-36. Kita lihat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-38. Keluaran 36
ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dengan ada kerubnya. Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta, dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Ayat 20, saudara. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya. Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, 20 papan, dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lalu dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Iya, jadi kita lihat di sini adalah deskripsi tentang membuat kemah suci. Sedikit latar belakang mengenai perikop yang baru saja kita baca ini. Sejak dari pasal-pasal 20-an, pasal-pasal awal keluaran menceritakan tentang bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu tidak ada masalah. Kita sudah membahas itu. Kemudian sampai dengan pasal 19 dan 20, orang Israel sudah sampai di Gunung Sinai.
Mereka menerima langsung hukum dari Tuhan. Dan kemudian di pasal yang ke-21 dan seterusnya, Musa naik ke atas gunung untuk menerima instruksi lebih lanjut lagi dari Tuhan mengenai berbagai hal. Dan dari pasal yang ke-25 dan seterusnya, di situ berisikan instruksi Tuhan tentang cara membuat kemah suci yang akan merupakan pusat ibadah atau pusat sembayang orang Israel pada zaman itu. Jadi di suatu pengertian tertentu, tadi perikop yang kita baca dari Keluaran pasal 36 ayat 8 sampai ayat 38 sebenarnya sedikit banyak mengulang apa yang sudah tertulis dalam Keluaran pasalnya yang ke-26. Pendengar sekalian boleh silakan membuka sebentar ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-36 ke-26. Di situ mengenai kemah suci, dan di situ ada instruksi tentang bagaimana cara membuatnya. Dan hampir sama dengan kain-kainnya, kayu penaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas secara rinci lagi tentang tata cara pembuatan kemah suci, karena sudah ada di situ. Hanya sedikit saja kita memberikan gambaran bagi mereka yang mungkin sudah lupa. Kemah suci ini terdiri dari kemahnya sendiri, yang terbuat dari papan-papan itu, dilingkari sebelah luarnya oleh tenda-tenda. Jadi tenda-tendanya membuat suatu pelataran di luar dari bangunan kemah suci itu. Bangunan kemah sucinya terbuat dari kayu penaga ini, dan itu ada ukurannya. Kemudian setelah itu di sebelah luarnya ada yang disebut dengan pelataran, dan pelataran ini dibatasi oleh tenda-tenda. Seperti itulah. Jadi dari ayat 8 sampai ayat 19 berbicara mengenai tenda-tenda itu. Jadi ada kain-kain yang saling diikatkan melalui sosok-sosok, ya. Jadi saling di connect. Kemudian dari ayat yang ke-20 sampai dengan seterusnya itu berbicara mengenai papan-papannya, dan bagaimana papan-papan ini dipasang satu dengan yang lain. Bagaimana ada alas di bawah setiap papan, dan bagaimana mereka klik, ya. Mungkin dibuat sengaja supaya gampang untuk diklikkan, dikonekkan satu dengan yang lain. Dan ini semua tentu saja dengan suatu pemikiran bahwa kemah suci ini adalah sesuatu yang harus mudah dibongkar pasang. Orang Israel harus berjalan di padang gurun untuk periode waktu yang cukup lama. Mereka akan bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Dan di dalam pergerakan itu mereka harus selalu membawa kemah suci ini. Oleh karena itu, segala macamnya ini adalah barang-barang yang bisa dilepaskan, dipasang lagi. Dilepaskan, dipasang lagi. Oleh karena itu Tuhan tidak membuat, misalnya untuk kain pembatas pelataran luar, Tuhan tidak membuatnya dari satu kain yang panjang sekali, maka akan sulit untuk dibongkar. Papannya juga tidak Tuhan bikin satu papan yang lebar, melainkan banyak papan yang kecil-kecil dan disambung menjadi satu. Ini semua dengan suatu pemikiran bahwa kemah suci ini harus bisa dibongkar dan dibawa kemana-mana. Nah, ini tentunya berbeda dengan nanti kemah bait suci Salomo. Ini adalah cikal bakal di mana Tuhan sudah mulai menginstruksikan sejak padang gurun bagaimana atau di mana orang Israel harus mempersembahkan korban kepadanya. Di manakah orang Israel bertemu secara satu bangsa untuk menghadap Tuhan? Di manakah imam besar memiliki tempat dia melaksanakan tugasnya? Di manakah korban bakaran tiap-tiap hari harus dinyalakan? Ya, ini di kemah suci ini, di pelatarannya, di mesbah-mesbahnya. Dan ini semua mengantisipasi nanti yang permanen, akan ditaruh di Yerusalem. Jadi makanya selama ini baru kemah saja. Untuk yang pertama ini di padang gurun hanya kemah. Nanti kita akan membaca bagaimana Daud, orang yang tergerak, dan dia berpikir dia sudah tinggal di istana, di rumah, dan dia berpikir kenapa tabut Tuhan masih tinggal di kemah. Dan waktu itu dia berketetapan dia ingin untuk membuat suatu rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan Daud membangun rumah baginya, tapi Tuhan melihat niat hatinya yang sangat baik. Dan Tuhan memberkati Daud, walaupun Daud tidak mengerti atau kurang mengerti bahwa Tuhan tidak bisa disimpan dalam sebuah rumah. Namun Tuhan melihat hati dari Daud, dan Tuhan tahu, dan Tuhan memiliki cara untuk membuat keinginan atau wish dari Daud ini menjadi suatu kenyataan dalam hal yang positif. Sehingga akhirnya pada zaman Salomo dibangunlah sebuah bait suci, bangunan termegah pada zaman itu yang jauh melebihi semua yang lain. Melebihi Taj Mahal, melebihi semua yang lain, karena disalut dengan emas, dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk proyek itu tentunya sangat-sangat besar sekali.
pada zaman Salomo tentunya adalah bait yang sangat dibangga-banggakan oleh orang Israel, dan cikal bakalnya adalah kemah suci ini. Dan kita tahu bahwa sebenarnya bait Salomo pun akhirnya dihancurkan, dibangun kembali oleh Zerubabel. Jadi sedikit saya mengajak kita melihat sekilas sejarah dari bait suci. Ya, pertama-tama tadi di kemah suci, kemah belum bait. Kedua adalah bait yang didirikan oleh Salomo, dihancurkan oleh Nebukadnezar pada saat Nebukadnezar menyerang Yerusalem sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali oleh Zerubabel, ya, tidak sampai 100 tahun kemudian. Kemudian dihancurkan lagi oleh tentara Romawi, oleh Jenderal Titus pada tanggal 70 Masehi. Dan sebelum itu sempat dipugar dan diperbesar, dipercakap oleh Raja Herodes. Itu adalah bait yang kedua, yang disebut baitnya Zerubabel, atau baitnya Herodes, karena Herodes yang memperbesarnya. Nah, bait tidak ada pada hari ini, jadi selama zaman gereja kita tidak melihat adanya bait Allah di Yerusalem, ya, karena memang fokus Tuhan bukan pada Israel, bukan pada bait Allah, tapi pada jemaat, ya. Dan menjelang nanti berakhirnya zaman jemaat, di mana sebentar akan terjadi rapture dan antikristus akan masuk, dan dinubuatkan di situ akan ada bait Allah, ya. Karena dalam Daniel pasal 9 di situ sudah dinubuatkan bahwa pada pertengahan masa tribulation, atau pada pertengahan masa 1 kali 7 masa itu, antikristus akan masuk ke dalam bait suci dan menajiskannya. Dan tentunya ini hanya bisa dilakukan kalau bait suci sudah eksis atau sudah ada pada zaman itu. Dan ini memberitahu kita bahwa akan ada bait suci yang ketiga yang akan dibangun. Apakah akan dibangun selesai sebelum rapture, ataukah selesainya setelah rapture, kita tidak begitu tahu. Yang jelas nanti sebelum pertengahan dari tribulation sudah akan ada bait Allah itu yang ketiga. Nah, tetapi bait Allah ini juga akan dihancurkan, baik itu oleh Tuhan sendiri maupun oleh musuh-musuh Israel yang bergabung pada pertempuran Harmagedon. Tetapi kemudian pada akhir pertempuran itu Tuhan Yesus akan datang kembali dari sorga menunggang kuda putih sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu pasal yang ke-19. Dia akan memusnahkan bangsa-bangsa, mengikat iblis dan melemparkan antikristus dan nabi palsunya ke dalam lautan api. Maka manusia semuanya akan masuk ke dalam suatu masa keemasan yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun, atau ya masa 1000 tahun. Dan selama masa 1000 tahun ini ada bait suci yang akan beroperasi sebagaimana dilihat oleh Yehezkiel dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-40 sekian, yang mulai dari 41, 42 dan seterusnya. Di situ tentang bait suci yang akan ada di dalam masa tribulation. Jadi itu akan menjadi bait suci yang keempat. Ya, kita lihat bait suci pertama, bait suci Salomo, bait suci kedua adalah Zerubabel punya, yang ketiga yang nanti akan dibangun bersama dengan antikristus, dan yang keempat yang Allah bangun sendiri di masa milenium. Untuk semua bait suci ini, cikal bakalnya adalah kemah suci, seperti yang kita telah baca di sini. Nah, perhatikan tadi saya katakan bahwa di masa jemaat tidak ada bait suci, ya. Dan gereja hari ini bukanlah bait suci. Ada suatu kesalahan yang sering dibuat oleh banyak orang yang semangat tapi kurang mengerti. Dia selalu mengacu jemaat sebagai bait kudus Allah, ya. Jadi di atas mimbar mungkin mereka berseru-seru, ya, kita sedang berada dalam baitnya yang kudus, ya. Dan ini adalah mimbar kudus, dan itu adalah kursi kudus, dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita tidak membaca dalam Alkitab bahwa gereja hari ini adalah pengganti dari bait kudus, ya, atau bait suci Allah, ya. Tidak, kita tidak membacanya. Bait suci masih terletak sebagai puing. Justru yang menjadi bait Allah adalah sebenarnya orang-orang dalam perjanjian baru, ya, orang-orangnya. Coba kita buka misalnya di dalam ayat-ayat seperti dalam 1 Korintus. Kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Dikatakan di situ, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi cukup jelas bahwa dalam perjanjian baru yang disebut bait Allah adalah orang-orang percaya, ya. Orang-orang percaya di mana Allah tinggal. Jadi Allah tidak lagi tinggal di dalam kuil-kuil batu buatan manusia, kuil-kuil atau kemah-kemah dari tenda dari kulit kambing, kayu penaga, tapi Tuhan sekarang diam di dalam hati manusia. Inilah yang sepertinya
cukup jelas diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Nah, oleh karena itu, adalah suatu kesalahan konsep bahwa di zaman Perjanjian Baru ini ada orang yang menganggap, wah ini gereja saya gereja yang kudus. Ya. Kemudian, ayo kalau kamu datang berlutut di daerah mimbar sini, kamu berdoa nih akan lebih didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa di gereja lebih didengar oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ini adalah suatu konsep yang salah tentunya. Atau bahwa wah berada di gereja ini seolah-olah di dalam ruangan gereja ada suatu hadirat Allah dan lain sebagainya. Ini adalah suatu konsep yang salah. Ingat bahwa dalam Perjanjian Lama semuanya adalah simbol. Simbol, tapi dalam Perjanjian Baru adalah hakikat. Salah satu fungsi dari kemah suci adalah menyimbolkan hadirat Tuhan. Kalau Tuhan ingin hadir, dia ada di situ. Dan kalau orang ingin bertemu dengan Tuhan, dia datang ke situ. Tapi ingat bahwa dalam Perjanjian Baru, yang menjadi bait Allah sekarang adalah diri tiap-tiap orang percaya. Oleh karena itu, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita tidak harus menunggu kapan kita ke gereja. Melainkan kita datang langsung kepada Tuhan. Ini adalah hakikat penyembahan di dalam Perjanjian Baru. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan untuk mengakui dosakah, untuk meminta berkatkah, tidak usah. Kita harus menunggu saat di gereja baru kita bertemu dengan Tuhan. Baik, jadi itulah bedanya ibadah hakikat dengan ibadah simbolik. Namun demikian, saudara yang kasih Tuhan, kemah suci tetap selain merupakan simbol, juga memiliki fungsi praktis tentunya. Fungsi praktis dari kemah suci adalah menjadi tempat fisik di mana orang Israel bisa bertemu. Menjadi tempat fisik di mana segala ibadah simbolik tadi bisa dilangsungkan. Dalam hal ini, maka ibadah hakikat pun seringkali masih menggunakan fasilitas tempat fisik. Jadi, saya ingin ingatkan lagi bahwa gedung gereja yang kita miliki hari ini tentu bukanlah bait suci. Ini harus dicamkan dengan baik, bukanlah bait suci. Jangan kita pikir ada daerah ruang kudus, ruang maha kudus. Ini suatu kesalahan konsep. Ada banyak pendeta yang sengaja mengembangkan konsep, wah kalau di mimbar itu tempat maha kudus, di tempat jemaat itu tempat kudus. Mereka ingin mencontoh seperti kemah suci, seperti itu. Sama sekali tidak ada yang seperti itu. Tetapi, sesudah berkata demikian, kita tetap mengakui bahwa ya, kita pun perlu tempat untuk berkumpul bersama. Nah, inilah yang sering akhirnya disebut sebagai gedung gereja. Gedung gereja bukan bait suci, tetapi keduanya memiliki persamaan. Di mana bait suci atau kemah suci dalam Perjanjian Lama merupakan tempat orang Israel bisa datang berkumpul bersama, tempat mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan, tempat para imam bisa menyanyi, bisa melayani umat. Demikian juga gedung gereja hari ini merupakan fasilitas fisik. Jadi saya tekankan gedung gereja itu sebenarnya bukan jemaatnya. Jemaat adalah orang-orangnya, tapi gedung gereja adalah fasilitas fisik yang dimiliki. Nah, fasilitas fisik ini hari ini kita sudah terstereotip gereja itu harus begini, harus begitu. Saya masih ingat saya punya seorang teman di waktu saya masih di SMA, dan waktu saya beritahu dia saya tinggal di gereja karena saya memang dari keluarga hamba Tuhan, bapak saya gembala, dan untuk banyak tahun kami memang tinggal di daerah sekitar gereja. Saya bilang dia saya tinggal di gereja, dia bilang wah ngeri dong katanya, ngeri. Wah dia pikir ngeri. Mungkin gambaran dia adalah seperti di film-film gereja itu tempat yang gelap dengan lampu-lampu lilin menyala di malam hari, kemudian tempat yang cukup ya istilahnya cukup angker lah begitu. Tetapi jauh daripada itu, makanya orang banyak punya konsep yang salah. Oh gedung gereja harus begini, gedung gereja harus begitu. Sebenarnya di dalam Perjanjian Baru justru penekanannya bukan pada gedung gereja. Ya, penekanan adalah pada jemaat itu sendiri. Gedung gereja boleh di mana saja. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-16, Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-4 atau ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Di situ terutama ayat 5a, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Di sini Paulus menyalami Priscilla dan Aquila. Nah, Priscilla dan Aquila, dan katanya di ayat yang ke-5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Rupanya Aquila dan istrinya Priscilla membuka rumah mereka menjadi tempat pertemuan jemaat di Roma. Dan kita mendapatkan di sini pola dari jemaat mula-mula, yaitu mereka tidak punya gedung yang khusus. Mereka adalah orang-orang kecil, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, tidak mungkin mereka beli ruko.
apalagi mereka membangun suatu katedral yang besar, tidak ya. Yang penting bagi mereka adalah bertemu, kemudian mereka bisa saling berjumpa, saling menguatkan, saling membagi firman Tuhan, bernyanyi bersama, itu adalah yang penting. Jadi sekali lagi, tempat bukanlah hal yang utama dalam perjanjian baru. Dan kalau kita hari ini punya fasilitas gedung gereja yang bagus, fasilitas gedung gereja yang indah dengan berbagai kenikmatan, kenyamanan dalamnya, maka puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi itu bukan inti dari sebuah jemaat. Ini yang harus disadari. Inti dari sebuah jemaat adalah pengajarannya, orang-orang di dalamnya. Apakah ada kebenaran di dalamnya? Ketika Anda memilih suatu jemaat, kalau Anda ingin memilih, ya misalnya ingin ke gereja mana, maka apa yang Anda perhatikan? Apakah Anda perhatikan gedungnya? Wah, ini fasilitasnya bagus. Apakah Anda perhatikan AC-nya? Anda perhatikan apa? Ruangannya? Apakah Anda memperhatikan pengajarannya? Nah, ini yang penting sebenarnya. Pengajaran dari sebuah gereja. Tidak peduli gerejanya sebesar apa, tapi kalau pengajarannya salah, maka itu menjadi gedung yang kacau. Jangankan demikian, bait suci pun, ya, di dalam zaman Tuhan Yesus dia pernah berkata, ya, rumahku akan dikenal sebagai rumah doa, namun kamu membuatnya menjadi sarang penyamun. Banyak sekali kejahatan yang telah dirancangkan dari bait suci yang telah disalahgunakan itu. Oleh karena itu, gereja yang penting bukan gedungnya, mau sebesar stadion, mau sebesar apapun, itu tidak penting. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini mengantar saya untuk menyinggung sedikit saja masalah kita berbakti, ya. Tentu kita berbakti, kita tetap memerlukan tempat, walaupun tempat bukan yang utama, tapi kita ingin menikmati tempat yang bagus sebagaimana mungkin. Pada waktu orang-orang Kristen dianiaya, tentu mereka harus dengan apa adanya. Kadang-kadang mereka di bawah pohon, kadang-kadang mereka di kuburan, kadang-kadang mereka di katakombe, yaitu di terowongan-terowongan bawah tanah, tempat penguburan, ya, terutama ditemukan di Perancis. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, ya, sebenarnya kita punya kebebasan yang semu, artinya setengah bebas, setengah enggak, saudara. Ya, kadang-kadang kita bebas, kadang-kadang tidak. Ya, nah, inilah yang perlu kita doakan sebagai orang-orang percaya, dan kita perlu memperjuangkan hal ini. Di mana seringkali kita melihat ada gereja yang tidak diperbolehkan untuk kebaktian dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah pelanggaran dari hak asasi manusia. Pada waktu saya sedang merekam acara Mutiara Kebenaran ini, belakangan baru saja di Jakarta, di daerah daerah Depok sana, ya, sebuah gereja HKBP ditutup, ya, atau tidak dicabut ya IMB-nya, dan mereka tidak lagi bisa kebaktian di sana. Nah, ini adalah suatu hal yang aneh sebenarnya. Nah, menurut akal sehat, sebenarnya orang Kristen, ya, yang datang berbakti sebenarnya tidak perlu izin apa-apa semestinya, ya, dengan akal sehat kita. Karena yang mereka lakukan hanyalah kumpul sama-sama. Maka kita tanya kepada pemerintah, adakah undang-undang untuk melarang kita berkumpul? Ya, misalnya ada orang pengen pergi pesta, ya, apa perlu minta izin? Kalau ada orang mau pergi ke rumah temannya, main, ngobrol, atau reuni keluarga, apakah perlu izin? Tentu tidak. Dan ini juga orang-orang yang saling mengenal, saudara-saudari dalam Kristus, ya, teman-teman baik, berkumpul di satu tempat, satu lokasi. Kenapa perlu izin? Ya. Dan apa yang dilakukan di situ? Apakah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum? Ya, sama sekali tidak. Ya, di sana ada menyanyi. Ya, apakah menyanyi melanggar hukum? Ya, orang pergi karaoke saja tidak perlu izin. Ya. Ada orang yang ke gereja lalu baca firman Tuhan. Apakah baca firman Tuhan perlu izin? Ya, itu adalah hal yang lucu sekali. Oleh karena itu sebenarnya orang yang mau berbakti, ya, ingin membuka gereja di sebuah rumah kah, di sebuah ruko kah, akal sehat kita semestinya berkata dia tidak perlu minta izin, ya, karena kita adalah warga negara, kita punya hak untuk bersekutu, ya. Dalam undang-undang dasar ini sebenarnya dijamin. Nah, tapi kenyataan berkata berbeda, di mana tentu iblis tidak suka dan dia menggerakkan berbagai elemen dalam masyarakat untuk mencoba menghambat ini. Sehingga pemerintah kita yang kadang-kadang memang tidak tahu otaknya taruh di mana, mengharuskan orang untuk minta izin untuk berbakti. Bayangkan, ya, Anda boleh melakukan banyak sekali hal yang jahat, ya. Anda boleh ngerjain orang, Anda boleh nonton bioskop, tidak perlu pakai izin. Anda boleh melakukan banyak hal tidak perlu pakai izin. Tapi kalau Anda berjemaat, Anda perlu pakai izin. Ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia tentunya. Tapi saya hanya ingin menanamkan bahwa sebenarnya tidak perlu izin. Ya, jemaat mula-mula tidak pernah minta izin kepada kepada pemerintah Roma masalah berjemaat, ya. Karena kalau mereka minta izin pasti dilarang, ya.
Oleh karena itu selama kita bisa minta izin ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak diberi izin pun kita tidak boleh mundur. Nah, coba kita kembali lagi sekarang ke dalam Keluaran pasal yang ke-36. Dan kita sudah bahas tentang kemah suci. Sekarang coba kita lihat pasal yang ke-37 ya, pasal yang ke-37. Jadi seperti kita katakan tadi, ini mungkin akan kita satukan. Pasal yang ke-37 di sini ada beberapa bagian, ayat 1 sampai 9 berbicara mengenai tabut perjanjian, ayat 10 sampai 16 dan 17 sampai 24 itu tentang berbagai perabot, yaitu meja, roti sajian, kemudian kandil. Kemudian ayat 25, 28 mesbah ukupan, dan kemudian ayat 29 minyak urapan. Oke, coba kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas kelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas tempaan dibuatnya pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerub-kerub itu. Jadi kita lihat di sini adalah penjabaran atau penceritaan bagaimana tabut akhirnya dibuat. Nah, tabut ini kita sudah sekali lagi lihat, sudah pernah dideskripsikan bagaimana cara membuatnya di pasal-pasal sebelumnya. Pasal 37 menceritakan pembuatannya, dan adalah Bezaleel yang sudah kita baca sebelumnya, seorang yang Tuhan karuniai secara khusus dengan keterampilan untuk memahat, untuk bekerja dengan logam, dengan kayu dan sebagainya. Ini dia adalah seorang tukang super, saudara. Ya, di dalam masyarakat Indonesia tukang sering dianggap sebagai pekerjaan yang kelas bawah, tetapi sebenarnya tukang adalah pekerjaan yang sangat unik ya, dimana dan sangat bagus juga, dimana diperlukan skill, keterampilan yang tinggi. Dan setiap pekerjaan apapun itu, bahkan menyapu, mengepel, memasak, ketika kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang kecil, tidak ada yang hina, tidak ada satupun ya. Ketika seseorang tidak bisa melakukan apa-apa, ya, saya masih ingat cerita tentang seorang yang telah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, tapi kemudian terjadi kecelakaan dan dia patah kaki dan dia tidak bisa kemana-mana, sehingga dia hanya di kamarnya saja. Tapi dia tidak patah semangat, dia menulis surat. Ya, dia menulis surat dan dia menelpon. Banyak sekali orang diteleponin, dia ambil buku-buku telepon dan dia calling satu-satu dan penginjilan lewat telepon. Atau dia tulis surat, dan akhirnya banyak sekali orang yang diselamatkan dari usahanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun yang kecil yang bisa kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, ya ingat tentang anak dengan 5 roti 2 ikan. Mungkin dia pikir, apa yang bisa saya perbuat dengan 5 roti 2 ikan? Tentu dengan tangan dia sendiri tidak bisa berbuat banyak. Tapi ketika diserahkan ke dalam tangan sang master, maka bisa memberikan hasil yang luar biasa indah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang kita lihat di sini, ya, Bezaleel seorang tukang yang super dan dia berhasil membuat tabut itu. Nah, tabut ini sendiri merupakan salah satu sentral dari ibadah simbolik juga. Tabut ini melambangkan hadirat Tuhan itu sendiri, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu tabut ini sangat-sangat disucikan. Bahkan sampai Anda masih ingat dalam Kejadian, Daud mengangkut tabut dengan lembu, dan ketika tabut itu oleng karena lembunya mungkin kena jalanan yang jelek, Uza mengulurkan tangannya dengan niat yang baik supaya tabut itu tidak jatuh ke tanah, tapi Tuhan murka dan dia menyambar Uza sehingga dia mati katanya. Harus kita perhatikan bahwa ini adalah cara Tuhan mengajarkan tentang kekudusan dirinya. Tabut itu adalah simbol dari dirinya, simbol dari hadiratnya. Oleh karena itu, tabut ini dibuat spesial, dia disalut dengan emas, dan tutup pendamaiannya sendiri, yaitu tutup dari tabut itu terbuat dari emas murni. Dan di atas tutup itu terbuat atau terpahat 2 kerub, ya, dengan sayap yang saling membentang, dan kerubnya katanya saling berhadap-hadapan, istilahnya menaungi atau menjaga hadirat Tuhan ini.
Tentu kita tahu bahwa sebuah kotak bukanlah Tuhan, dan kita tidak menyembah kotak atau menyembah ini menjadi berhala, tidak. Dan orang Israel memang pernah menjadikannya suatu berhala, yaitu ketika masih di zaman sekitar hakim-hakim situ, ketika Samuel masih kecil dan Imam Eli menjadi imam besar, orang Israel berperang melawan Filistin waktu itu, dan mereka kalah. Lalu mereka kalah karena mereka meninggalkan Tuhan, tapi mereka bukan bertobat, melainkan mereka berkata, ayo kita bawa tabut Tuhan ke sini, kita pasti menang. Dan mereka menganggap tabut Tuhan itu sebagai suatu jimat. Memang tabut ini melambangkan hadirat Tuhan, tapi simbol tidak mungkin menggantikan hakikatnya. Kalau hati Anda menjauh dari Tuhan, tidak peduli simbol apapun yang Anda pakai, tidak bisa menolong Anda. Dan walaupun orang Israel membawa tabut itu ke dalam pertempuran, namun karena mereka jauh dari Tuhan, mereka berbuat jahat dan mereka tidak mengindahkan Tuhan, maka Tuhan tidak menolong mereka. Dan pada akhirnya mereka kalah dan tabut itu terebut oleh orang Filistin. Jadi walaupun tabut ini tabut yang luar biasa, yang melambangkan sesuatu yang luar biasa, maka tetap saja tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang menyertainya. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4, ya. Ibrani 9 ayat yang ke-4 kita diberitahu bahwa isi dari tabut ini belakangan adalah katanya buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada tiga benda yang ada di dalamnya. Tiga benda yang unik yang menggambarkan hal yang luar biasa. Satu buli-buli mana dalam makanan sorga, makanan ajaib. Tongkat Harun yang bertunas, ini menunjukkan mukjizat Tuhan. Dan loh batu yang adalah ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi isi dari tabut ini pun adalah isi yang luar biasa. Pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita berkaitan dengan tabut ini adalah kira-kira di mana tabut ini saat ini, ya. Bait suci bisa saja dibangun kembali oleh orang Israel, tetapi tabut sepertinya sulit untuk dibuat kembali. Nomor satu, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana rupa sebuah kerub. Ya. Dan kalau harus membuat kerub di atas tutup pendamaian itu, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana caranya. Waktu itu tentu Musa tahu, karena Musa pernah dikasih lihat oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah melihat kerub. Jadi bagaimana kita bisa membuat tutup pendamaian, bagaimana kita bisa membuat tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian adalah suatu artefak yang tidak dapat ditiru, tidak dapat dibuat lagi. Oleh karena itu, spekulasi banyak sekali bahwa tabut ini sebenarnya ada di suatu tempatnya. Ada yang bilang sebenarnya orang Yahudi sudah menemukannya dan menyimpannya untuk menunggu akan pembangunan bait suci. Ada yang bilang bahwa Tuhan sudah mentransport bait ini. Intinya bait ini sudah hilang semenjak atau diperkirakan tidak diketahui di mana tempatnya semenjak Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait suci. Kita tidak percaya bahwa tabut ini ikut hancur, tetapi mungkin disembunyikan oleh kalangan imam-imam yang sangat menghargai tabut ini, ya, sehingga dia tersimpan. Ya, tapi di mana hari ini kita tidak tahu, dan intinya bahwa kita memang tidak perlu tahu. Gitu, ya. Ini bukan urusan kita, dan walaupun penasaran, tapi kita tinggalkan saja dalam posisi seperti itu, bahwa kita tidak tahu di mana letaknya saat ini. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke Keluaran pasal yang ke-37. Kita akan baca ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-24. Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-24. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, pialanya, dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain.
3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa dengan cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Kita dapatkan di sini cerita atau catatan tentang pembuatan berbagai perabot yang lain. Perabot yang paling utama tadi adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian diletakkan di dalam ruang Maha Kudus. Tetapi di luar dari ruang Maha Kudus ada ruang kudus, dan ruang kudus dipisahkan dengan ruang Maha Kudus dengan tabir. Di dalam ruang kudus itu sendiri ada beberapa benda. Yang pertama adalah meja roti sajian. Jadi ada meja roti sajian, dan fungsinya adalah supaya tetap ada roti kudus di atas meja roti sajian itu. Dan adalah tugas imam untuk memastikan setiap hari disediakan roti yang cocok untuk ditaruh di situ. Apa tujuan dari meja ini? Ya. Barangkali para imam yang bertugas di situ, selama mereka bertugas, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan mereka mungkin ada makan dari roti itu. Yang jelas, roti ini bukanlah dalam seperti konsep para agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan kafir, di mana mereka mempersembahkan roti untuk dimakan oleh dewa-dewi mereka. Bukan dalam konsep bahwa Tuhan yang makan roti itu, sama sekali bukan. Tuhan tidak perlu makan. Dan roti ini memiliki makna simbolis, ya, dan mungkin juga makna praktis, ya, di mana tadi saya katakan bisa saja dimakan oleh orang-orang yang kebetulan bertugas di situ. Dan memang roti ini pernah dimakan. Kalau Anda masih ingat cerita Daud, waktu dia lari dari Saul, dia sampai ke imam di Nob, dan di situ dia minta roti, dan imam di Nob itu berkata kepada dia, tidak ada roti selain roti kudus di sini, roti yang biasa di dalam kemah. Dan Daud bilang, nggak apa-apa, kasih saja saya. Dan imam memberikan roti itu kepada Daud. Artinya roti itu memang sebenarnya boleh untuk dimakan. Jadi ada makna praktis kehadiran roti, tapi mungkin makna simbolisnya lebih jelas lagi bagi kita ketika Yesus, ya, menyatakan diri bahwa dia adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup, roti yang memberikan dirinya, roti yang bisa mengenyangkan seisi dunia. Maka kita mengerti makna dari roti yang ditaruh di atas meja roti sajian itu. Tepat sekali bahwa roti ini ditaruh di ruang kudus untuk dibawa kepada Tuhan, dan roti ini melambangkan Yesus Kristus yang adalah roti hidup, roti yang turun dari sorga. Dalam Yohanes pasal yang ke-5 dan yang ke-6, di situ Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Kemudian kalau kita lihat ada satu hal lagi di sini, yaitu kandil, saudara. Kandil ini sering juga mungkin disebut menorah, ya. Dan kandil ini bentuknya persisnya seperti apa, saya rasa kita tidak tahu juga. Yang jelas ada 3 cabang ke sebelah kiri, 3 cabang ke sebelah kanan, dan dengan tengah-tengahnya kemungkinan dia adalah suatu istilahnya tempat lilin yang berkaki 7, ya. Dan ini cocok dengan di dalam Wahyu di mana jemaat-jemaat itu digambarkan sebagai kaki dian, dan ada 7 kaki dian. Adanya kandil di dalam ruang kudus adalah suatu hal yang tentunya masuk akal, ya, terutama karena apa? Ya, karena tentu mereka butuh penerangan di situ. Ya, belum ada lampu, belum ada bolam, ya, mereka perlu lampu, dan kandil ini memberikan penerangan, dan cukup banyak penerangannya karena ada banyak cabangnya sehingga bisa banyak lilin yang bisa ditaruh di situ. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin rumah kemah tempat dia diwakilkan terang benderang. Dan menarik sekali bahwa tanpa kandil maka akan sulit untuk melakukan pekerjaan di dalam
bait Allah itu atau dalam kemah suci. Dan ini memberikan kita suatu makna simbolis juga bahwa di dalam sebuah gereja, katakanlah gedung gereja atau apa gitu, maka hal yang utama adalah adanya terang di dalamnya. Kalau sebuah gereja tidak memiliki terang, maka apa yang dia pancarkan? Dia memancarkan kegelapan. Dan kalau dia memancarkan kegelapan, maka dia tidak memiliki fungsi lagi. Oleh karena itu, adalah hal yang penting sekali kaki dian ini atau tempat kandil ini, karena dia merupakan inti dari mengapa di sana perlu ada sebuah gereja, ya, misalnya. Oleh karena itu gereja juga diibaratkan sebuah jemaat, ya tentu bukan gedungnya, tapi orang-orangnya diibaratkan dengan kaki dian. Dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, ada 7 kaki dian, 7 jemaat. Yang mereka adalah organisasi, jemaat adalah institusi yang memancarkan terang. Dan itu yang Tuhan inginkan dari mereka. Kita lanjutkan lagi, sudah hampir selesai kita, ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan, dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya. 4 persegi katanya, tapi 2 hasta tingginya. Jadi bukan kubus persegi, lebih tinggi, tapi tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Ya, kita dapatkan di sini. Perkara lainnya adalah mezbah pembakaran ukupan. Ini juga akan terletak di dalam ruang kudus, dan ukupan di dalam Alkitab selalu melambangkan doa. Ya, di dalam kita sudah bahas itu di pasal sebelumnya tentang meja ini. Ya. Ukupan selalu melambangkan doa, dan jelas saja doa adalah bagian yang penting dari pendekatan kita kepada Tuhan, dari ibadah kita kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Dia, dan itu bagaikan wangi-wangian yang naik kepada Tuhan. Itu berarti Tuhan senang kita berdoa, saudara. Oleh karena itu dalam perjalanan Yesus di dunia ini, ketika dia menjadi manusia, salah satu topik yang banyak dia ajar adalah tentang berdoa. Dia ada mengajari murid-muridnya tentang berdoa. Dia memberikan beberapa perumpamaan untuk mengajar muridnya untuk berdoa. Dan kemudian dia memberi contoh berdoa. Dia ketika dalam momen-momen penting dalam hidupnya, kita temukan dia berdoa sebelum dia memilih murid-muridnya. Kemudian setelah dia selesai suatu pekerjaan yang besar, dia berdoa. Dan bahkan sebelum kematiannya, dia berdoa di Taman Getsemani yang sudah sangat kita kenal itu. Doa adalah hal yang penting. Dan sekali lagi, tetap bait suci, Tuhan pernah berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu mengubahnya menjadi sarang penyamun. Umat Tuhan selalu dikenal sebagai umat yang berdoa. Ketika kita berdoa, maka Tuhan bekerja. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja, dan kita ikut bekerja juga, maka hasilnya sudah pasti di tangan kita. Nah, kalau kita perhatikan, berikutnya adalah mereka membuat minyak urapan dan ukupan wangi-wangian. Ya. Hari ini banyak sekali orang yang mencoba untuk menjual minyak urapan. Mereka, gereja-gereja tertentu, ya mengundang orang ke perjamuan kudusnya katanya untuk mendapatkan minyak urapan. Mereka banyak melakukan hal seperti itu, tetapi apakah alkitabiah, saudara? Di sini kita melihat tentang minyak urapan, sebenarnya tidak alkitabiah sama sekali. Nomor satu, minyak urapan yang mereka jual itu tidak lain adalah minyak bohongan. Ya, sebenarnya dalam Alkitab tidak boleh orang tahu cara bagaimana membuat minyak urapan, dan tidak boleh dibuat untuk tujuan-tujuan lain. Ya, coba kita baca Keluaran pasal 30, kembali sedikit di situ. Ya, ayat 31, 32. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi dalam perjanjian lama sebenarnya Tuhan tidak ingin minyak ini tersebar luas. Ini hanya untuk suatu insiden-insiden khusus, yaitu hanya untuk imam, nabi, dan raja.
Kalau dipakai orang biasa malah harus mati ya. Ini berbeda sekali dengan praktek banyak gereja hari ini yang mengobral minyak urapan. Bahkan disuruh dikasih ke binatangnya, ke anjingnya, ke mobilnya supaya tidak kecelakaan lah, supaya segala macam tahyu-tahyu yang lain, dan Tuhan sangat tidak senang akan hal ini. Sekali lagi, kita melihat orang Israel membuat minyak urapan dan mereka tidak berani untuk sembarang memakainya, apalagi jadi jimat, tapi mereka melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan dan Tuhan melarang minyak itu disalahgunakan. Cukup banyak yang sudah kita pelajari sampai dengan saat ini, dan kita akan lanjut lagi di sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-38 ya. Dan mungkin juga nanti pasal yang 39, atau kita lihat nanti sampai di mana. Intinya kita sudah hampir menyelesaikan Keluaran dan kita sudah belajar banyak, tapi baiklah kita menerapkan apa yang kita pelajari itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Dr. Siwan Sailel, undur diri dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam, Maranatha.